Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Faiza Arsysya Putri dengan NIM 2210524104. Oke, pada meeting Zoom kita pada sore hari ini, kita akan melakukan interview mengenai bisnis yang ownernya itu Kak Zen. Sebelumnya, Ya, mungkin boleh dari Kak Zen buat memperkenalkan diri sama bisnisnya dulu. oke baik. Terima kasih Iza udah wawancarai aku. Perkenalkan aku Zinaru Azra, mahasiswa TP Angkatan 21 dan dalam konteks ini membicarakan tentang bisnis ya. Jadi bisnis yang aku jalani itu sebenarnya ada banyak, ada catering, ada aku ngelola kafe milik masku juga, terus reseller. Tapi yang aku fokusin sekarang itu aku jualan sempol. Jadi sempol itu makanan, ya tahu ya, sempol itu jajanan yang kita sering temui di pinggir jalan, tapi usaha sempolku ini mengambil konsep yang berbeda, jadi lebih ke level up dari sempol gitu. Nama usahanya The Sempol Custom, bukan sembarang sempol tuh. Oke, siap. Ini juga langganan anak TP ya semuanya. Wah iya dong. Iya dong. Ya mungkin dari rubrik, karena ini tugas juga, dari rubrik yang udah dikasihin sama dosen pengampu mata kuliah kreativitas inovasi dan kewirausahaan TP. Untuk wawancara kita, mungkin pertama aku mau tahu dulu dong, kira-kira dari The Sempol Custom ini ada nggak sih visi dan misi yang udah ditetapkan sebelum, maksudnya sebelum akhirnya bisa benar-benar oke, ini dia visi dan misi kita sebagai Sempol. Oke, visi misinya yaitu untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu ya. Jadi aku pengen mempekerjakan orang-orang yang aku kenal itu banyak yang nganggur ya, yang nggak punya kerjaan. Nah, itu mulai ya satu persatu aku mau kasih kerjaan gitu. Nah, itu tujuan visi misinya. Terus ya misinya tentunya ya mencari keuntungan, ya cari uang, gitu. Cari revenue I see, gitu. benar. Mungkin selanjutnya untuk produk, price, place, dan promotion. Kan produknya ini obviously pasti Sempol. Terus kalau untuk Ya. em, place-nya sendiri, kira-kira ada Kak dari The Sempoynya jualannya itu ada menyediakan apa aja gitu fasilitasnya, atau jualannya di mana, dalam bentuk kayak gimana gitu Kak? Oke, jadi The Simple ini mempunyai beberapa produk ya. Yang pertama, karena The Simple itu sembolnya berbagai macam varian ya. Yang pertama ada original, itu kami jual 1.000-an. Terus ada yang isi bakso, ada isi sosis. Nah, bakso sosis itu 2.000-an. Terus ada isi udang itu 3.000-an. Terus ada isi apa, keju moza itu 2,5. Itu baru tahap awal 3 bulan pertama ya. Dan masih ada rencana untuk menambah. Misalnya kepikiran nambah varian isi cumi, terus isi jamur dan lain sebagainya. Terus varian dari eh, nggak hanya varian sempolnya ya, tapi ada varian saus dan varian topping. Sausnya itu ada 6 macam, ada keju, mayo, tomat, saus sambal, kecap, cabai iris dan lain sebagainya. Terus toppingnya juga ada topping ayam suwir, terus topping keju moza, topping bakso, topping sosis dan lain sebagainya. Nah itu eh, 3 bulan pertama buka menunya itu dulu, dan mungkin besok akan dikembangkan lagi. Dan untuk tempat jualannya, dulu pertama kali di Sembol tuh jualan di Fujib ya, dan pertama jualan itu meraih keuntungan yang ya lumayan ya untuk awalan. Nah, terus baru sekarang ini lanjut jualan di tempatnya di Kota Gede itu, Jogja bagian selatan ya. Jadi aku jualan di depan rumah dan setiap hari buka ya. Bukanya jam 4 sore sampai jam setengah 10 gitu. Setengah 10 malam. Wow, Ya, dan luar besok juga biasa. bentar lagi mau rencana buka cabang di Taman Kuliner UNY. Tamkul, siap, bisa jadi pelanggan. Ya, Mungkin selanjutnya ya. untuk price-nya sendiri,
gimana sih Kak Zen untuk gimana proses dalam menentukan price, terus gimana cara Kak Zen untuk reach out promosi The Sempol ini ke customer segments-nya, dan siapa aja gitu loh customer segments-nya atau target sasaran Kak Zen sendiri. Oke, jadi untuk menentukan harga aku ya tentunya yang semua orang tahu sempol itu jajanan yang apa identik disebut dengan jajanan ya. Jajanan itu kan jajanan yang sering kita ketemu di pinggir jalan. Jadi harganya memang ya sudah ditentukan dengan harga umumnya gitu. Karena juga ada yang seribuan, terus jika pengen yang next level kan kita punya pilihan milih yang 3.000 atau 2.000 dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk menentukan harga sendiri ya cukup udah cukup oke lah. Tidak akan diubah dan kita juga punya tagline kualitas premium tapi harga umum gitu. Nah, terus untuk apa? Tadi cara promosiinnya ya. Ya cara promosinya pertama itu kalau awal buka itu dari teman ke teman gitu. Terus selanjutnya dari Instagram, terus ada TikTok dan lain sebagainya. Sering juga apa share story di WA ya kalau buka jam berapa gitu. Terus kalau ini yang udang ready apa yang lain sebagainya. Jadi lewat sosial medianya WhatsApp, IG dan lain sebagainya. Dan itu baru perlu dikembangkan lagi. Berarti melalui platform sosial media gitu ya. The Ya. Sempol ini apa ada kayak akun Instagram atau TikTok sendiri atau emang kayak dari workernya aja gitu Kak? Ada akunnya tapi masih tahap pengembangan udah dibuat tapi ya belum sempat ngurus aku karena masih sendiri. I see, keren-keren. Selanjutnya mungkin value proposition ini di rubriknya ada value proposition. Nah, Ya, menurut Kak Zen sendiri, The Simple Custom ini apa yang dipentingkan antara harga, kualitas, sama pelayanan? Kayak kan tadi ada tagline-nya juga ya, kualitasnya tinggi ya, harganya pas segala macam. Kalau ya, untuk oke. pelayanannya segala macam itu kira-kira apa yang diutamakan dan yang dikedepankan dari The Sempol ini, Kak? Oke, kalau value proposition itu sudah pasti ya produk-produk yang unik dan menarik, terus menawarkan harga yang murah, ya bukan murah tapi harga umum lah pasaran. Terus kualitas kami juga mengutamakan kehigienisan ya. Jadi tempat jualan bersih, proses pembuatan bersih dan lain sebagainya. Terus value proposition yang lain adalah penjual yang ramah, terus akses yang mudah, terus banyak promo dan eh, customer itu bisa mempunyai experience saat membeli sembol gitu. Jadi kan kalau mungkin kalau penjual sembol yang hanya satu macam jalan sembol seribuan, Pak beli, oke sausnya apa? Kecap atau saus? Nah kalau di sembol Kostama nggak gitu. Nah, kan daftar menunya banyak atau jadi customer itu datang lihat-lihat dulu penasaran oh mau milih menu apa yang udang atau yang keju atau yang bakso atau yang sosis terus sambelnya juga mereka pilih-pilih banyak juga yang tanya ini bisa apa sambelnya jadi pelanggan tuh punya experience tersendiri saat membeli sambal gitu nggak hanya apa ya nggak hanya itu aja gitu loh beli udah gitu. I see. Berarti lebih ke pengalaman dalam memilih, terus harga yang umum, kualitas yang higienis gitu ya, Kak? Ya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari value proposition tadi tuh gimana sih cara kakak untuk mengkomunikasikan ini loh value yang kami tawarkan ke customer segments-nya The Sempol sendiri? Oke jadi cara untuk menawarkan ya sebenarnya dengan cara penjualan langsung cara agar kita berkomunikasi ya kita berjualan langsung pelanggan datang ke tempat dan merasakan apa yang menjadi value proposition kita gitu. Benar-benar nice, nice. Untuk
pertanyaan selanjutnya ini ada mengenai sumber pendapatan atau revenue streams. Kalau dari yang Iza ketahui, revenue streams itu kan ada yang kayak pendapatan mungkin melalui kakak jual asetnya, melalui biaya pemakaian, sewa, iklan, ataupun donasi. Kalau misalnya produk The Sempol ini sumber pendapatannya itu dari mana sih, Kak? Ya cuma satu, dari jualan jempol. Jadi langsung jual produk gitu ya? Ya jual produk dah. Ah, revenue streamnya sebenarnya ada dua, satu dari penjualan langsung, kedua penjualan ke reseller. Jadi Hmm. kita pernah mendapatkan pesanan sempol gitu, terus hitungannya itu dia kan reseller kan, kita buat nanti dijual lagi sama orangnya. Terus juga pernah eh, apa menjual sempol yang mentah, yang frozen itu loh, buat digoreng lagi dijual lagi sama orang. Jadi ya, revenue streamnya dua, jualan sempol langsung sama reseller. Tuh. I see. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin mengenai partnership atau kerjasama kemitraan gitu. Kalau di Sempol ini kan tadi selain ada seller, apakah di Sempol ini ada kerjasama sama pihak lain, Kak? Untuk saat ini sementara belum belum ada kerja sama. Kalau cuma ayo kerjasamanya, nggak kerjasama itu maksudnya apa, yang kita itu membeli ke warung ini ya, cuma hubungan itu sekedar itu. Kalau kerjasama yang pasti belum ada. I see. Berarti untuk kerjasama yang pastinya, yang penting dari seller dulu ya, karena masih baru juga ya di Sempolnya. Iya, baru 3 bulan lebih. Untuk mungkin pertanyaan Niza selanjutnya itu mengenai minimum viable product. Itu minimum viable product itu kan kayak validasi dari customer. Kalau menurut Kazen, apakah customer itu, maksudnya apakah Desempol ini udah dapat validasi dari customer kalau ini nih yang kita suka, ternyata Sempol emang kualitasnya bagus dan segala macam. Ya udah banyak, kebanyakan teman-teman ya penjual apa, pembeli yang beli itu nggak tak suruh nggak apa, tiba-tiba buat status sendiri gitu. Wah ini sempol terenak yang pernah aku coba, terus gitu. Ada sempol enak gitu. Terus juga mereka tiba-tiba WA, "Oh, sempolnya enak-enak gitu. Suka yang udang, yang ori 1.000-an tapi crispy terus dan lain sebagainya." Jadi udah banyak mendapatkan validasi bahwa produk The Sempol itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hmm. Benar, saya juga memvalidasi di Sempol. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai hubungan antara eh, produsen dan konsumen. Itu menurut Kazen hubungan yang dibangun dari produsennya sendiri dengan konsumen itu what kind of hubungan, Kak? Hmm. Ya tentunya kita menjalin hubungan customer pelanggan ya. Jangan sampai kita mengusahakan, jangan sampai pembeli itu hanya satu kali eh, s- apa, kayak mengikat pelanggan itu agar apa balik lagi ke kita gitu. Ya dengan penyampaian verbal gitu loh. Misalnya, oke, terima kasih ya Pak. Besok datang ke sini lagi gitu, terus terus di IG kalau pelanggannya apa buat story itu kita ikut nge-repost, ngucapin terima kasih, terus dan lain sebagainya. Terus ada ngadain promo juga untuk pelanggan yang pernah beli gitu ya, jadi tetap berkelanjutan. Em, em, Mungkin untuk ya hubungan yang tercipta berarti ya sangat baik gitu ya, Kak. Ya, Mungkin insya untuk Allah. terakhir mengenai merek dan hak cipta dari The Sempol, apa aja yang kayak hak cipta apa aja yang udah dilakukan untuk produk The Sempol ini, Kak? Oh, belum tentunya karena baru 3 bulan, kita belum apa, mengurus legalitas terus surat-surat BRT dan lain sebagainya belum.
karena usaha yang udah jalan 5 tahunan pun banyak yang mengurus, apalagi yang masih 3 bulan. Nah, besok ini kalau sudah berkembang pesat, kami akan usahakan segera untuk mengurus legalitas, perizinan dan lain sebagainya. Sih. Oke, mungkin wawancara kita sampai sini dulu, karena insya Allah udah ditanyain semua hal-hal yang perlu dari rubriknya. Aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Zenaro yang udah Oke, menyiapkan waktu sama-sama. dan sudah bersedia untuk diwawancara. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama